Hai guys, nama aku Sherin. Guys, pernah gak sih kamu kepikiran gimana perjalanan uang di Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang? Uang yang setiap hari kita pakai, dari mana sebenarnya asalnya? Jadi, di Indonesia, uang bukan cuma alat tukar, ia adalah saksi bisu dari masa kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, sampai di era digital sekarang. Dari kepeng Tiongkok yang dipakai di pasar kerajaan, hingga QRIS yang cukup kita scan lewat HP. Perjalanan uang di negeri ini penuh dengan cerita tentang kekuasaan, krisis, dan kebangkitan. Video ini aku akan ngajak kamu untuk menyusuri rekam jejak uang di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana uang berubah dan bagaimana ia ikut membentuk identitas bangsa kita. Setiap lembar uang menyimpan cerita tentang kekuasaan, perdagangan, penjajahan, dan kemerdekaan. Mari menyusun perjalanan panjang uang di Indonesia dari zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, hingga era digital. Sebelum ada uang, masyarakat Nusantara menggunakan sistem barter, beras ditukar garam, kain ditukar rempah. Seiring berkembangnya perdagangan dengan Tiongkok dan India, muncullah uang logam kepeng dari Tiongkok, digunakan di wilayah Bali, Jawa, dan Sumatera. Perjalanan uang di Indonesia adalah refleksi dari jatuh bangunnya negeri ini. Dari penjajahan ke kemerdekaan, dari krisis ke stabilitas, dari uang logam ke uang digital. Abad ke-17, VOC datang membawa mata uang sendiri. Koin perak dan tembaga bertanda lambang VOC digunakan di pelabuhan-pelabuhan dagang. Uang mulai digunakan secara luas untuk pajak dan transaksi resmi, namun rakyat kecil masih memakai barter atau kepeng logam di daerah pedalaman. Kemerdekaan Indonesia membawakan angin segar. Pada 30 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI. Meskipun distribusinya terhambat oleh kondisi perang, ORI menjadi simbol kedaulatan ekonomi. Uang tak lagi hanya alat tukar, tetapi lambang kemerdekaan. Setelah merdeka tahun 1945, Indonesia menyatakan kedaulatan ekonomi dengan menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI pada 30 Oktober 1946. Desain uang ini sederhana namun penuh semangat perjuangan. Meskipun distribusinya sulit karena masih tragedi agresi militer Belanda, ORI menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan nasional. Era 1950-an, Indonesia terus mencetak uang dengan nilai tinggi, namun inflasi besar terjadi dan memaksa pemerintah melakukan Senaring tahun 1965, memotong nilai uang hingga 1000 banding 1. Era Orde Baru membawa stabilitas.
Uang-uang baru mulai menampilkan pahlawan nasional dan budaya daerah. Tahun 1998, krisis moneter melanda Asia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis dari 2.000 menjadi lebih dari 15.000 per dolar. Bank Indonesia mencetak pecahan baru untuk menyesuaikan kondisi ekonomi. Saat itu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan diuji. Kini, di era digital, uang terus berevolusi dari uang kertas ke transaksi elektronik, dari dompet ke QRIS. Bank Indonesia bahkan bersiap meluncurkan rupiah digital sebagai bentuk baru uang negara dalam menghadapi tantangan zaman. Kini, uang terus berevolusi dari uang fisik ke uang elektronik, dari dompet ke smartphone. Bank Indonesia memperkenalkan QRIS sebagai sistem pembayaran nasional, dan kini bersiap menghadirkan rupiah digital, bentuk uang masa depan yang aman dan efisien. Dari kepeng zaman kerajaan hingga rupiah digital hari ini, uang Indonesia telah melalui begitu banyak perubahan. Bukan cuma soal desain atau teknologi, tapi tentang bagaimana bangsa ini bertahan, beradaptasi, dan membangun identitasnya sendiri. Semoga setelah nonton video ini, kamu gak cuma lihat uang sebagai alat tukar, tapi juga sebagai cermin dari sejarah dan jati diri kita sebagai bangsa. Aku Serindu Erdan, pamit undur diri. Terima kasih sudah ikut menyusuri rekam jejak uang di Indonesia bareng aku.